Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak majelis pengajian yang saya hormati, Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara kita, apalagi sudah jadi undang-undang. Justru karena dalam rangka membela dan menjaga bobot Pancasila sebagai falsafah ideologi bangsa dan negara kita, alangkah bangganya kita dan alangkah hebatnya Pancasila ini kalau berhasil kita berikan bukti bahwa di negara Pancasila itu umat Islam betul-betul memiliki kekuatan yang seperti diterapkan oleh dunia. Justru di negara yang berdasarkan Pancasila, di sinilah Pancasila akan jadi hebat. Tapi kalau sampai negara Pancasila ini, di negara Pancasila umat Islam itu rata-rata tidak sembahyang, kan bikin malu Pancasila ini, Bapak dan Saudara. Dan ini namanya kita telah merendahkan dan mengurangi bobot dan pamor daripada Pancasila ini. Di mana letaknya kehebatan Pancasila? Umat Islam rata-rata tidak sembahyang, kan bikin malu namanya, Bapak dan Saudara. Kita mengatakan Pancasila itu memang hebat. Apa bukti hebatnya? Di negara Pancasila umat Islam rata-rata sembahyang dengan baik, bersyahadat dengan baik, sehingga dia merupakan suatu kekuatan yang dapat memikul beban negara bagaimanapun beratnya. Nah itu yang namanya Pancasila yang hebat, Bapak dan Saudara. Kalau negara Pancasila ini umat Islamnya penjudi, pelacur, kan bikin malu ini Pancasila namanya. Jadi demi rasa tanggung jawab sebagai Pancasila itu sejati, kita Bapak dan saudara-saudara dituntut umat Islam ini harus tampil sebagai satu kekuatan. Bukan gila, saya tidak pernah merasa bangga dan tidak pernah merasa superior, tidak pernah merasa hebat gara-gara jumlah umat Islam ini 90%. Tidak usahlah 90%. Kalau 90% kayak gini-gini juga, biar 5% saja tapi berkualitas. Itu lebih baik daripada 90% tapi bikin malu Bapak dan saudara-saudara. Sebab sebenarnya kita realistis saja, tidak usah terlalu Indonesia ini banyaknya 90%, tidak usah kita terus itu. Sebab pernahkah kita lakukan sensus umat Islam ini, Bapak dan saudara, Islam yang 90% itu kayak apa? Saudara, kalau formulir Islam saudara ini apa meyakinkan? Itu nomor satu. Serikat mana ada muisi munafik dan musyrik itu? Tapi kalau secara jujur kita lakukan evaluasi, kita ngomong-ngomong, wah kalau begitu maaf ya Bapak, ini termasuk munafik, tapi jangan marah. Nah ini kalau dilakukan sensus begini, saya kira sudah terlalu banyak itu. Kalau ada 5% Bapak dan saudara, banyak sekali itu. Tidak usah lah yang tidak ikut pengajian saja. Bisa dites di Celengang Bapak dan saudara-saudara. Nah ini kan juga adalah merupakan suatu indikasi ya, satu fakta bahwa siapa sih kita. Kalau Umar bin Khattab datang kepada Nabi, ya Rasulullah, barangkali saya ini munafik. Umar ini ya Pak dan saudara, kita mana ada yang mau berani? Barangkali saya ini munafik. Kenapa? Sembahyang subuh saya jam 7. Nah ini kan kita sudah minta mereka-reka sendiri buat tumbangan saya. Terpaksa betul itu baru keluar. Nah apa namanya ini? Masa ada mukmin begini Bapak dan saudara? Kan mencurigakan ini, kan mencurigakan. Tapi coba siapa yang berani bilang bahwa ini namanya munafik kalau tidak ngamuk. Jadi apa boleh buat? Karena kita juga takut, ya sama-sama diam saja. Nah inilah yang berjumlah 90%. Inilah yang 90%. Yang mungkin 90% dari 90% itu munafik.
belum lagi yang musyrik, belum yang fasik, belum yang zalim. Baik, sudah untung kalau ada 5% Bapak dan Saudara. Dan barangkali itulah yang di malam Jumat ini antara lain. Ini pun masih perlu diseleksi. Nah ini kan, jadi bukan persoalan jumlah yang menarik kita di sini. Persoalan bagaimana menunjukkan bahwa umat Islam ini memang punya kekuatan, Tapi kenapa kita ngambang? Sebab dari awal starting point kita ini yang memang perlu dipertanyakan. Sudah pernahkah kita melakukan pengusutan secara tuntas? Benarkah sudah syahadat saya? Kasihan negara kita ini. Yang mayoritas rakyatnya mengaku Islam, tapi tidak pernah diantar untuk berkualitas yang baik. Sebab secara jujur, siapa di antara kita ini pernah dibina secara intensif, secara serius, dengan metode-metodik, ya, menurut yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi seorang muslim yang baik? Mana ada di antara kita? Kita ini kan Islam yang kebetulan terbawa arus. Arus tiba-tiba, ya ngaku-ngaku juga Islam, padahal dari mana dan kapan? Serta bagaimana konsekuensi mental yang timbul pada waktu kita mengatakan saya muslim? Apa jaminannya? Kalau di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini mudah ini dideteksi, mudah diikuti, mudah dilacak, mudah dimonitoring. Mengaku Islam itu langsung ada ikatan antara Nabi dengan orang yang datang mengaku itu. Terus ada kewajiban, dan kalau tidak datang salat jamaah itu terus diusut. Kalau Anda sebagai muslimnya hanya salat jamaah, itu risikonya. Sebab setiap selesai jamaah ada pengumuman, ada instruksi, ada wahyu turun, dan Anda harus tahu, dan harus dukun itu wahyu yang turun. Ya kalau tidak datang salat jamaah, bagaimana Anda bisa tahu? Sehingga setiap Nabi selesai salat jamaah, setiap selesai salat dia balik mengamati siapa yang tidak datang. Itulah sebabnya maka salat itu perlu bersaf yang rapi supaya mudah diketahui bahwa si tinggi ini tidak datang, tidak kelihatan lehernya, si pendek tidak kelihatan sebab berada. Karena nampak itu, tapi kenapa kalau tanah, kenapa tidak berhamburan saja ada di sudut-sudut sana ada? Kenapa mesti menghadap ke barat, menghadap ke kiblat, kemudian bersaf, memudahkan kontrol? Mungkin mengatakan kalau begitu bikin absen saja. Bagaimana bisa bikin absen kalau jutaan nanti Bapak dan saudara ribuan, dan bagaimana biaya administrasi dan lain-lain? Bukankah dengan sistem begini banyak sekali nilai yang tumbuh di dalamnya? Di samping memudahkan Rasulullah untuk melakukan check-in, pengecekan langsung siapa yang hadir dan siapa tidak hadir. Nah sekarang setelah kita begini, mana pernah ada pengawasan begini? Jadi merasa diri diawasi dalam salat ini kan tidak. Nah kalau sudah merasa tidak diawasi, di mana letak keterikatan kita sebagai seorang muslim ini? Berlanjut ini, zakat siapa yang kontrole? Siapa yang datang di rumah untuk menghitung harta kita? Dengan demikian, Anda keluarkan zakat sekian. Ini ketentuan dari Allah, tidak boleh ada manipulasi. Sebab risikonya di akhirat, dan tanggung jawab kepada pimpinan umat Islam. Katakanlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu, bagaimana caranya Nabi melacak itu salah bah. Gara-gara zakat dan marahnya Nabi, tidak pernah ada orang dimarahi sebagaimana marahnya kepada Sa'labah, sampai kepada Ali itu marahnya menurun. Gara-gara tidak mengeluarkan zakat. Ini risiko syahadat. Dari mana ada orang kaya sekarang dilacak zakatnya kayak Sa'labah, dan diwariskan bilang itu jangan lagi terima zakatnya itu. Ngarut betul syahadat main-main. Syahadat ngolok-ngolok. Kalau memang betul Anda bersyahadat, syahadat ini kan penjualan diri. Bersyahadat itu sudah merupakan pernyataan surga, harga kita. Sehingga seluruh diri ini diserahkan kepada Tuhan, kepada agamanya. Jangan lagi main-main soal zakat, soal apa, bahwa mau spekulasi, mau sembunyi-sembunyi. Apa dikira Tuhan tidak lihat? Dan ini risikonya ditarik kembali surga itu sebagai harga pembelian. Sudah, kalau memang kau main-main berarti kau batalkan syaratmu kembali, terserah. Apa untungnya Tuhan? Dan apa untungnya umat Islam yang lain? Ya ini kan risikonya ditanggung sendiri. Oke. Tapi jangan lagi diperhitungkan bahwa itu adalah umat kita, itu adalah kekuatan. Sebab itu beban. Itu munafik Bapak dan saudara-saudara.
Mari kita baca sejarah para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling sabar di antara sahabat-sahabat itu. Abu Bakar seperti adalah orang tua yang begitu loyo, begitu lemas. Kalau Umar sudah ngamuk, dia nangis. Begitulah kira-kira profil potret Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat yang begitu tinggi kadar dan bobot kesabarannya. Tapi bayangkan, pada waktu pimpinan diambil oleh Abu Bakar, diwariskan atau dilimpahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan datang para sahabat membayat bahwa Abu Bakarlah sebagai khalifah, sebagai imam. Begitu dia tahu bahwa ada kelompok tidak mengeluarkan zakat, langsung dia keluarkan instruksi, kita perangi itu. Kurang ajar itu. Setelah main-main dengan syaratnya, apa dikira kita yang memerlukan dia? Kita perangi. Sebab inilah ancaman dan inilah kemerugikan kita. Diperangi bapak dan saudara. Kisah langsung menyangkut masalah pembatalan syahadat. Kalau sudah mulai zakat mulai dimainkan. Nah sekarang kita harus bertanya, siapa yang monitoring ini semua? Siapa yang jaga dan siapa yang urus? Jangankan menjadi muslim yang nyata-nyata surga sebagai jaminannya. Menjadi anggota Kopri saja bapak dan saudara. Maaf kalau salah sebut. Menjadi anggota Kopri saja, menjadi anggota pegawai negeri saja, yang jaminannya bukan surga, paling-paling pensiunan 17.000 satu bulan Pak dan saudara. Dengan rumah dinas yang dicabut kembali kalau pensiun. Itu saja. Kalau coba-coba tidak hadir apel setiap Senin hormat bendera, itu langsung kondita turun dan bisa dipecat. Bisa dipecat. Kalau kecepatan dia pulang sebelum jam pulang, kan kondita. Padahal ini jaminannya hanya gaji tiap bulan dengan rumah dinas yang dicabut kembali kalau pensiun. Dengan pakaian dinas yang begitu. Apalagi pada saudara-saudara mengaku muslim, surga jaminannya di akhirat dengan sekian banyak fasilitas bantuan Tuhan, berupa bayana, berupa hidayah, berupa berkah, dan macam-macam lagi di dunia ini. Lantas tidak diikat oleh satu kedisiplinan, kan lucu, kan tidak benar. Di sinilah sebenarnya bahwa syahadat itu, begitu kita selesai bersyahadat, berarti ada keterikatan. Langsung melahirkan jamaah, langsung melahirkan saf. Kita terdaftar segera sebagai anggota kesekian. Bersama-sama dengan anggota, dengan saf dan warga yang lain. Kalau sudah terpadu 3-4 orang di dalam satu ikatan jamaah, itu sudah satu kekuatan. Kalau 5 orang sepakat, setekat, secita-cita, sehita dan secinta untuk sama-sama mati di dalam menerima satu risiko, itu kekuatan raksasa bapak dan saudara. Biar 5 orang, asal betul-betul utuh sami'na wa ta'na'nya di dalam setiap penggarisan yang sudah disepakati, itu kekuatan. Kekuatan yang mampu menyedot kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai kekuatan lanjutan daripada kekuatan dasar yang timbul bersamaan setiap selesai orang itu bersyahadat. Inilah kekuatan. Dan inilah sebenarnya bapak dan saudara-saudara yang pernah kita lihat di dalam sejarah. Kejutan demi kejutan yang dilakukan oleh umat Islam pada zaman kejayaannya. Sejak di zaman Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khulafaur Rasyidin dan sampai abad ke-7. Dan inilah yang pudar. Inilah yang kemudian jadi kabur. Dan inilah pula akibatnya sampai umat Islam